Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Odian. Oke guys, cerita dimulai yang memperlihatkan sebuah pesawat terbang yang melintas di rumah SpongeBob. Ternyata di dalam pesawat itu ada beberapa orang yang akan melakukan terjun payung bebas. Di sana juga ada seorang SpongeBob dan si Patrick yang akan melakukan terjun bebas. Saat itu pelatihnya sedang memberikan instruksi kepada para pelajarnya supaya jangan lupa untuk menyiapkan semua peralatan keamanannya sebelum melakukan penerjunan. Namun ketika SpongeBob bertanya kepada si Patrick tentang apa yang sedang diucapkan oleh si pelatih itu, si Patrick justru salah memahaminya. Keduanya akhirnya terjun bebas di udara. Sang pelatih pun dibuat sangat panik karena ternyata SpongeBob dan si Patrick tidak menggunakan parasut saat terjun ke udara guys. Diperlihatkan keduanya saat menikmati terjun bebas itu, mereka belum menyadari jika parasutnya sudah ketinggalan di dalam pesawat. Bahkan keduanya sempat bermain-main saat sedang terjun bebas tersebut. Hingga 5 jam kemudian mereka pun baru terbangun dari tidurnya. Tepat saat malam hari, SpongeBob membangunkan si Patrick yang masih tertidur agar segera bangun, karena sebentar lagi mereka akan segera mendarat di tanah. Beruntungnya saat itu mereka berdua telah melihat Bubble Bass yang berada di bawah, sehingga keduanya memanfaatkan bokong besar Bubble Bass sebagai lokasi pendaratannya. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Alhasil, setelah mendarat dengan sangat mulus, membuat bokong Bubble Bass langsung mengempes. Namun pada saat itu Bubble Bass langsung membalikkan keadaan bokongnya ke semula lagi. Setelah menarik udara dalam-dalam, kini mereka sedang berada di dekat tempat sekolah malam. Tentu karena baru mendengar tentang soal orang-orang yang masih bersekolah di malam hari, membuat keduanya sempat mengejek sekolah itu, karena biasanya sekolah lingkungannya dilakukan pada pagi hari. Bubble Bass kemudian menjelaskan jika sekolah malam ini khusus bagi orang-orang dewasa untuk memperbaiki diri. Karena tak mau mendengar mereka ngomong, Bubble Bass langsung segera pergi masuk ke dalam sekolah tersebut, lalu disusul oleh SpongeBob dan si Patrick, supaya mereka bisa memiliki sikap yang lebih baik lagi dari sebelumnya. SpongeBob kemudian berkeliling untuk memilih kelas apa yang seharusnya mereka ikuti. Ia pun membuka kelas psikologi yang mana pada saat itu sang profesor sedang mengajar. Namun SpongeBob tak cocok dengan kelas tersebut, sehingga ia membuka pintu kelas lain. Bedanya yang mengajar para siswa kepala rusa. Lalu SpongeBob mencari kelas lain lagi yang cocok untuk dia dan temannya. Tetap saja setelah membuka pintu kelas yang lain, namun SpongeBob merasa pelajaran itu tak cocok dengannya guys. Sehingga untuk menentukan di mana dia akan ikut kelas yang cocok, ia pun memilih melakukan jungkir balik. Dan setelah melakukan itu akhirnya dia berhenti di kelas Klopnodian 101. SpongeBob kemudian segera mengajak si Patrick untuk masuk ke dalam kelas, yang mana di sana sudah ada beberapa para siswa yang sedang duduk untuk mendengarkan pelajaran. Dari belakang gurunya datang yang menyuruh kedua murid baru itu untuk segera mencari tempat duduk. Dalam pelajaran kali ini, sang guru menjelaskan tentang Klopnodian yang artinya bahasa tertua dan tercanggih di dalam lautan ini. Lalu sang guru mengucapkan bahasa itu supaya para murid bisa mendengarkan dan mengikuti ucapannya. Namun ketika SpongeBob disuruh maju untuk memperagakan bahasa aneh itu, sang guru pun sadar jika SpongeBob sedang mempermainkan bahasa tertua yang ada di lautan. Karena bahasanya sangat ngawur, si Patrick kemudian maju ke depan. Karena pelajaran itu sangat seru, lalu menyingkirkan gurunya. Seperti biasa, dengan kekonyolan keduanya yang membuat aturan bahasa tertua tersebut, membuat sang guru marah karena sudah membuat bahasa yang sangat ngawur. Alhasil, tanpa banyak basa-basi lagi, karena sudah mengejek bahasa tertua itu, sang guru langsung mengusir kedua murid itu keluar dan tak akan lagi membiarkannya masuk ke dalam kelas. Keduanya pun senang karena diri mereka sudah diperbaiki meski hanya sebentar saja masuk ke dalam kelas tersebut. Tak berselang lama datanglah salah satu petugas kelas itu yang menegur keduanya karena berada di luar saat jam pelajaran sedang dimulai. Tentunya si Patrick dan SpongeBob tak mengerti dengan ucapannya. Mereka hanya terfokus kepada tulisan topi yang dikenakan, sehingga petugas itu menjelaskan jika dia adalah seorang petugas yang menjaga sekolah ini. Karena keduanya sudah belajar
belajar bahasa tertua lalu mengucapkan sebuah kalimat yang ngawur kepada orang itu, sehingga karena bahasa tersebut terasa menghina dirinya, membuat si penjaga aula itu langsung terkejut dan akhirnya terjatuh dari alat yang dibawanya. Si Patrick mencoba menoleh kepalanya dengan kaki untuk memastikan si penjaga itu masih hidup. Saat diperiksa olehnya, ternyata si petugas itu sedang pingsan akibat terlalu kaget saat dirinya dicemooh. Lalu keduanya pergi untuk mencari tempat kelas yang baru hingga mereka masuk ke dalam kelas Bubble Bass yang sedang mengajarkan para kutu buku cara memasak dengan benar. Bath. Disinilah Bubble Bass menjelaskan mereka tak harus memanaskan makanan dengan menggunakan pemanggang karena mereka adalah seorang kutu buku yang cerdas, jadi tak membutuhkan sama sekali. Bubble Bass kemudian duduk di kursi setelah membuka tombol ruangan rahasianya. Di sana ia pun menunjukkan salah satu contoh makanan yang disimpan oleh ketiak supaya makanan tersebut bisa terjaga panasnya saat didekap di dalam ketiak. Bahkan tak hanya itu saja, para kutu buku bisa memanfaatkan laptop untuk memanggang roti di dalam, sebab mengambil buku komik milik Bubble Bass. Namun buku itu digunakan setelah makan malam lalu membacanya, supaya bisa tertidur dengan lebih cepat. Si Patrick dengan lancangnya langsung mengambil buku itu, kemudian memakannya untuk merasakan apakah buku komik itu bisa memanggang makanan lain. Begitupun dengan SpongeBob yang ikut-ikutan merasakan buku tersebut, sehingga Bubble Bass yang melihat buku salah satu komiknya sudah dirusak, langsung mengambil buku komiknya kembali. Kemudian setelah dirasa pelajaran untuk memperbaiki sudah cukup, keduanya segera pergi untuk mencari kelas lainnya guys. Namun gak lama dari itu si petugas sekolah datang menemui keduanya. Namun SpongeBob yang melihat itu kemudian segera mengajak si Patrick untuk pergi ke dalam toilet. Tak disangka di sana sudah ada ketiga para murid berandal yang sedang bolos tidak mengikuti pelajaran, yang akhirnya para murid berandal itu mendekati mereka berdua. Tentunya kedatangan para murid berandal membuat keduanya sangat ketakutan tak bisa berkutik saat mereka mendekat. Apalagi para murid berandal itu meniup gelembung tepat di dekat wajahnya, sehingga ledakan dari gelembung itu membuat mata mereka pedih. Para murid memerintahkan keduanya untuk bergantian meniup gelembung ini, namun SpongeBob takut karena bermain gelembung di dalam toilet sangat dilarang oleh aturan yang sudah tertulis dengan jelas. Si Patrick yang sudah mulai ketakutan akhirnya menyuruh SpongeBob untuk meniup gelembung tersebut. Tak disangka hasil gelembung tersebut membuat ketua berandal itu sangat senang dengan replika tubuhnya sendiri. Hey, that's me. Apalagi SpongeBob bisa membuat replika apapun dari gelembung, sehingga membuat para murid berandal itu menyukainya. Namun kesenangan harus sirna begitu mendengar petugas aula yang akan segera datang, sehingga ketiga murid itu langsung segera pergi menggunakan motor yang terbuat dari gelembung yang sudah di-bore up. Setibanya di kamar mandi, si petugas itu tak menemukan keberadaan siapapun. Ia kemudian menyuruh seorang agar keluar dari kamar mandi. Namun siapa yang menyangka ternyata seorang itu justru Squidward yang merupakan salah satu guru pengajar di tempat itu. Tentunya Squidward pun tersinggung karena lagi enak-enaknya di kamar mandi namun malah disuruh keluar. Sehingga karena hal itu membuat si petugas sekolah langsung meminta maaf kepada guru Squidward. Lalu setelahnya Squidward langsung segera pergi ke dalam kelas untuk mengajar para muridnya. Saat jam pelajaran itu akan dimulai, tiba-tiba saja muncullah si Patrick dan SpongeBob yang sudah berhasil bersembunyi di dalam tas miliknya. Squidward pun terkejut setelah mengetahui jika buku yang berada di tasnya telah dimakan oleh si Patrick yang kelaparan. Squidward yang marah langsung segera menyuruh keduanya untuk duduk mendengarkan pembelajaran yang akan dimulai. Pelajaran kali ini berkaitan dengan cara berpikir kritis. Contohnya, meski pria itu seperti dewasa, namun sikapnya seperti bocah kecil. Dari perkataan ejekan itu membuat siswanya menangis. Kemudian, Squidward juga sempat mengejek murid lainnya yang berpakaian seperti ketinggalan zaman, karena berpakaian polosan tak ada warna sama sekali. Kini giliran SpongeBob yang akan dikritik habis-habisan oleh Squidward karena ini satu-satunya cara yang bisa mempermalukannya di hadapan semua orang. Tentu salah satu cara ini bisa membuat SpongeBob menjadi malu. Di sana tanpa ampun Squidward mengejek SpongeBob berulang kali. Namun bedanya SpongeBob membenarkan semua kritikan itu. Dia tak marah sama sekali guys. Lalu SpongeBob juga sempat mengatakan jika hidung Squidward sangat besar.
Akibat perkataan itu membuat Squidward ditertawakan oleh semua muridnya, sehingga para murid mulai mengkritiknya. Karena sudah tak tahan dengan perkataan tersebut, membuat Squidward segera pergi dari sana. SpongeBob dan si Patrick cukup senang dengan pelajaran yang didapat hari ini. Ia pun berniat ingin mengembalikan berkas yang ditinggalkan oleh Squidward di kelas tadi, sehingga mereka langsung mengejarnya. Namun saat itu petugas sekolah langsung mencegahnya agar tidak kabur kembali. Si penjaga itu menyuruh keduanya untuk segera masuk ke dalam kelas. Namun saat SpongeBob ingin mengembalikan berkas yang tertinggal tadi, tiba-tiba saja si Patrick telah memakannya, sehingga membuat SpongeBob langsung menyuruh si Patrick untuk memuntahkan semua berkas tersebut, yang membuat si petugas sekolah malah terjatuh karena dia sudah menyerah, akhirnya membebaskan keduanya agar pergi saja. Alhasil karena pembelajaran itu telah usai, mereka pun terjun bebas lagi ke bawah. Namun lagi-lagi mereka berdua melupakan parasutnya. Namun beruntungnya kali ini anak para berandal sekolah tiba tepat waktu untuk menolongnya, yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, jadi tadi mulai yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Gary, yang mana Gary sedang membantu memperbaiki celana dalam SpongeBob yang sudah sobek. Gary yang menyiapkan alat-alatnya, sedangkan SpongeBob bertugas untuk menambal celana dalamnya sendiri. Sehingga setelah menguras tenaga, akhirnya SpongeBob telah berhasil memperbaikinya. Ia pun berterima kasih kepada Gary yang sudah membantunya. Tentu Gary pun akan dengan senang hati jika menyangkut masalah apapun mengenai majikannya. Kini tugas terakhir SpongeBob yaitu mencuci celana dalam dengan sabun mandi. Setelah menggosok dan meremasnya, akhirnya celana dalam itu sudah kembali bersih kinclong. Lalu SpongeBob langsung menjemur celana dalam itu di luar. Setelah itu SpongeBob kembali masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba saja datanglah angin yang berhembus kencang yang membuat celana dalam SpongeBob terbang mengikuti arah mata angin. Kini celana dalam itu mulai mendekat ke arah seseorang yang sedang menyedot daun yang berjatuhan. Namun pria itu mengarahkan mesinnya ke arah celana dalam itu, sehingga arah celana dalam tersebut sempat kembali ke rumah SpongeBob. Namun malah tersangkut ke antena kendaraan perahu yang sedang lewat. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob keluar untuk mengambil celana dalamnya, namun dia dibuat panik karena celana dalamnya telah menghilang. Akhirnya SpongeBob langsung segera menanyakan kepada si Patrick yang sedang tidur di atas rumah. Namun si Patrick tidak mengetahui di mana celana dalam SpongeBob berada. Si Patrick sempat menginterogasi orang-orang yang ada di sekitarnya karena mengira bahwa celana dalamnya telah dicuri. Namun SpongeBob lebih memilih pergi untuk bertanya kepada Yanto. Maksudnya Squidward. Tetapi Squidward sendiri terkejut setelah melihat kedatangan SpongeBob yang tiba-tiba masuk ke dalam. Ia yang marah pun langsung melemparnya keluar. Sedangkan SpongeBob telah menyebarkan selembaran berita tentang kehilangan celana dalamnya di jalanan. SpongeBob menangis karena takut jika celana dalamnya tidak ketemu. Kendaraan perahu itu sendiri sedang berjalan melewati kereta api tua hingga celana dalam SpongeBob terjatuh ke jalan. Tak lama dari itu muncullah sosok pengemis yang telah menemukan celana dalamnya. Lalu seseorang pengemis itu menggunakan celana dalam SpongeBob untuk wadah barang bawaan. Namun sesampainya naik ke dalam kereta api, pengemis itu sudah ditunggu oleh beberapa orang yang menginginkan celana dalam tersebut. Akhirnya saat kereta api melaju, mereka pun saling berkelahi untuk mendapatkan celana dalam yang dimaksud. Namun pada akhirnya celana dalam itu terlempar keluar dan mengenai drone yang sedang terbang. Sedangkan SpongeBob yang panik langsung melaporkan berita kehilangan celana dalamnya ke kantor polisi. Namun para petugas itu justru malah mengabaikan laporan itu. Mereka lebih memilih menertawakan SpongeBob sampai berulang kali. Meski SpongeBob sudah menjelaskan jika celana dalam itu sangat berharga, namun ada petugas baik yang bernama Letnan Bloomers. Dia bertugas di dalam divisi khusus pakaian celana dalam yang hilang. Dia berjanji akan membantu untuk mengusutnya. Vegetables? Letnan Bloomers mengeluarkan beberapa napi yang hanya menggunakan celana dalam untuk diperiksa. SpongeBob menyuruh para napi itu menarik celana dalamnya. Namun setelah dilakukan, ternyata para napi itu tidak mencuri celana dalamnya karena miliknya begitu ditarik akan kembali seperti semula. Karena celana dalamnya menggunakan tali khusus. Letnan Bloomers khawatir jika celana dalamnya telah dicuri oleh salah satu warga di kota Bikini Bottom. Jika begini, para tim kepolisian akan sangat kesulitan untuk mencarinya.
SpongeBob menangis karena harus kehilangan celana dalam kesayangannya guys. Sementara itu drone tersebut telah dimainkan oleh anak-anak. Salah satu anak laki-laki menemukan celana dalam di atas drone, lalu mengambilnya, kemudian ia pun menggunakan celana dalam itu untuk bermain ketapel menggunakan batu kecil. Terbukti lemparannya berhasil mengenai kaleng yang disusun itu, namun saat akan mencoba menembak batu kerikil itu lagi, lemparannya malah mengenai pagar kayu. Sehingga batu kerikil itu malah mental mengenai seseorang pejalan kaki yang sedang makan es krim. Anak-anak itu segera berlari sembari meninggalkan celana dalam. Si pejalan kaki itu pun menggunakan celana dalam itu untuk berbuat jahat. Mukanya ditutupi menggunakan celana dalam tersebut. Kemudian setelah wajahnya tertutupi, pria itu langsung melakukan perampokan bank dan berhasil menggasak satu kantong uang dolar yang setara dengan 1 hari MBG. Saat sudah berada di gang sempit perkotaan, pria itu langsung mencopot celana dalam lalu membuangnya ke air yang mengalir. Saat pergi justru pria itu malah tertabrak kendaraan perahu yang membuat semua uangnya berhamburan. Celana dalam itu pun akhirnya terjatuh ke dalam selokan guys. SpongeBob dan si Patrick masih saja mencari keberadaan celana dalamnya yang hilang entah kemana. Namun di sini sebagai teman yang baik, si Patrick mencoba membujuk sahabatnya agar membeli celana dalam yang baru Underwear house? supaya dia bisa melupakan celana dalam lamanya yang sudah menghilang. Di atas baliho, seekor hiu pemilik pakaian celana dalam muncul sembari menawarkan barang jualannya. SpongeBob sedikit tertarik untuk melihat, di mana seekor hiu kemudian turun ke bawah untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Lalu pedagang itu menggunakan meriam celana dalam unggulan. Mereka banyak sekali memiliki celana dalam berbagai variasi. Satu persatu celana dalam memiliki gaya dan bentuk yang unik. Namun meski begitu, SpongeBob sangat menghargai kebaikan mereka karena sudah membantu memilihkan celana dalam baru. Namun hatinya kali ini masih ingin memiliki celana dalam yang lama. Untuk saat itu dia masih belum move on dalam masalahnya. SpongeBob membutuhkan tempat untuk memikirkan hal gila ini. Kebetulan si Patrick mengetahui salah satu tempat yang tenang. Ia pun langsung segera membawa SpongeBob pergi menuju ke sebuah pantai kota di Bikini Bottom. Gak berselang lama dari itu, akhirnya keduanya sudah tiba di pantai itu. SpongeBob merasa sekarang pikirannya sangat jernih. Hatinya sudah bisa lebih tenang dari sebelumnya, karena dia juga pernah membawa celana dalamnya pergi ke pantai ini. Dalam suasana hati yang baik, SpongeBob bernyanyi dengan beberapa orang yang mengekspresikan diri. Selama hidupnya ia akan menganggap celana dalam yang sudah menghilang sebagai celananya yang terbaik. Karena SpongeBob sudah tidak memiliki banyak kenangan, sehingga ia tak akan pernah melupakan momen-momen indah tersebut. Gak hanya itu saja, SpongeBob juga menangkap ubur-ubur menggunakan celana dalamnya. Dengan kata lain, SpongeBob tidak akan pernah bisa kehilangan sosok celana dalamnya. Pantas saja sulit bagi SpongeBob untuk melupakannya karena setiap harinya antara SpongeBob dan celana memiliki hubungan yang sangat baik, di mana mereka selalu bermain bersama serta pergi selalu berdua meski dalam perjalanan jauh sekalipun. Dan kini sahabatnya terbaik celana dalam telah menghilang begitu saja. Suara nyanyian itu pada akhirnya sampai ke dalam gorong-gorong selokan, sehingga suara SpongeBob terdengar oleh celana dalam yang dimaksud. Seketika itu celana dalamnya segera pergi dari sana untuk menemukan tuannya. Celana itu sudah berhasil keluar melalui jalan saluran tempat pembuangan. Ia terbang menghampiri SpongeBob yang berada di pantai. SpongeBob bersama dengan orang-orang yang berada di sana bernyanyi bersama, berharap celana dalam itu bisa secepatnya kembali pulang. Berkat nyanyian itu, akhirnya SpongeBob pun bisa bersama lagi dengan celana dalamnya yang sempat hilang itu guys. Kini celana dalam miliknya warnanya telah menjadi sangat kotor dan memudar, namun SpongeBob sangat senang bisa melihatnya lagi. Begitu SpongeBob memakai celana dalamnya, ia langsung menarik celana itu, sehingga celana tersebut langsung hancur berkeping-keping, yang membuat SpongeBob sangat panik. Ia pun menangis karena baru sebentar saja ia bisa bermain lagi dengan celana dalamnya. Si Patrick pun berusaha menenangkan sahabatnya yang bersedih.
hingga tiba-tiba saja serpihan celana dalam itu terbang ke atas langit membentuk seperti cahaya kecil. Mereka menganggap bahwa celana dalam itu akan berbaur dengan alam semesta. Patrick kemudian memberikan celana dalam miliknya kepada SpongeBob. Namun celana dalamnya sangat kebesaran. Begitu ombak menerpa mereka, tiba-tiba saja celana dalam itu langsung menyusut menjadi ukuran yang kecil, sehingga celana dalam itu bisa pas dipakai oleh SpongeBob. Meski celana favoritnya telah hancur, namun SpongeBob memiliki celana dalam baru. Kenangan bersama celana dalam itu tidak akan pernah terlupakan selama hidupnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.